Yang diproduksi oleh PT Firman ini jauh lebih diminati oleh masyarakat karena ya, saya kira sangat bagus sekali. Jadi dia mantap, tangguh sekali. Selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Sekarang saya sedang berada di Desa Nupabomba, masih di Kecamatan Tanan Novea, ya, di Kabupaten Donggala. Ini sama seperti lokasi sebelumnya di satu kecamatan, cuman beda, kurang lebih sekitar beberapa kilo baru kita sampai di lokasi ini. Sekarang kita akan mendemokan seperti biasa ya, ada kultivator, mesin pompa air, kemudian potong rumput yang serbaguna dan lain-lain. Nanti kultivator akan didemokan di sini, Sobat Firman, di ladang sawah yang kering dan keras. Di sini memang bawahan semua, dan yang ini sedang tanam ya, sedang proses perkembangan. Tapi sebelum lanjut, Sobat Firman klik dulu dong tombol subscribe-nya dan juga klik loncengnya supaya bisa terus update video-video seperti ini ya. Oke, kita ikuti demonya. Nah, Sobat Firman, seperti biasa ya, yang pertama kita lakukan demo yaitu potong rumput menggunakan FWP 10. Nah, tinggal diganti saja ujungnya, kemudian pasangkan selang 1 inci dan hasilnya seperti ini. Debit airnya yaitu kurang lebih sekitar 30 liter per menit. Tinggi dorongnya itu kurang lebih sekitar 9 meter. Tapi kalau datar sampai ke sana bisa sampai kurang lebih 10-15 meter. Selanjutnya kita demokan alat semprot sprayer elektrik dan manual FKS 18T. Dia mempunyai tangki 18 liter dan juga 2 pompa, double pompa. Artinya dia bisa memberikan tekanan yang lebih besar dan juga debit air yang lebih banyak. Oke. Dia memiliki 2 fungsi, bisa pakai elektrik dan juga bisa pakai manual. Ini dia sticknya bisa dipanjangkan. Stick ini bisa dimaksimalkan, Pak. Ini kan pendek. Kemudian kalau untuk elektriknya, mode elektriknya bisa pakai ini. Ini tombol 1 pompa dan ini tombol 2 pompa. Yang satu lagi ini adalah untuk mengatur tekanannya. Di sini. Ini untuk ngecas, ini indikator voltasenya, kapasitas baterainya. Kalau mode elektrik atau mode pakai baterai, dia bisa sanggup kurang lebih sekitar 20 kali isi. Ya, maksimal 20 kali isi. Artinya petani itu kurang lebih sekitar 1 harian lah. Untuk ngecasnya kurang lebih 2-3 jam waktu untuk ngecasnya. Kemudian ini adalah untuk tanam benih kacang-kacangan, jagung dan lain-lain. Mempunyai 8 lubang. Ada yang 7 lubang, kita tidak bawa. Ini yang 8 lubang. Kalau yang 7 lubang, dia mempunyai 2 tangki, 1 tangki pupuk, 1 lagi tangki benih, dan mempunyai 2 mulut. Jadi pada saat
jalan, dia langsung menanam benih dan juga memot. Jaraknya segini kurang lebih sekitar berapa senti, sekitar 10 sentian ya. Kemudian selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu oleh petani, yaitu Firman FTL 900G. Ya, yang tadi sebelumnya saya bilang juga di video sebelumnya bahwa FTL 900G dan FTL 900H dan juga FTL 900J itu memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa membajak di ladang kering seperti ini dan juga bisa membajak di ladang basah atau sawah-sawah dangkal, dan juga bisa membuat saluran air. Itu semua fungsi sama, hanya desainnya saja. Mungkin sobat-sobat Firman yang masih bingung apa perbedaan 900G, H, dan J. Jadi itu semua sama. Yang kita bawa adalah FTL 900G. Oke, pertama kita akan membuka dulu ban karetnya ini dengan rotari untuk membajak di ladang keras seperti ini. Jadi memang ini harusnya kita memakai pisau. Itu kalau di Firman itu namanya first stealing blade. Jadi bentuknya kayak garpu seperti ini, menancap ke depan. Yang itu kita tidak bawa. Seperti sobat Firman lihat di video kami yang berada di Cilacap ya. Bisa klik linknya di sini. Kita sudah mulai demo FTL 900G nya ya. Ini saya bilang lagi, FTL 900G dengan FTL 900H atau yang lainnya itu sama saja fungsinya, hanya beda desain saja. Kualitas dan kegunaan sama saja. Kita lihat langsung sana sebelah belakang kita ya. Oke, nah ini di ladang yang keras sekali, pakai rotari dan bar resisten di belakangnya. Kemudian tadi kita sudah mengajarkan tekniknya dulu yang benar bagaimana. Sekarang kepala gapokan ini mencoba memakai FTL 900G. Ini yang tadi saya bilang nih harusnya pakai first stealing blade, cuman kita tidak bawa. Walaupun tidak pakai first stealing blade, ini masih sanggup membajak di ladang yang kering dan sangat keras seperti ini. Kita bisa lihat ya. Ini dia. Ini tanahnya yang sangat keras kering, mampu untuk membajaknya. FTL 900G, H atau yang lainnya ini mempunyai kapasitas kerja dalam 1 jam ini memiliki kapasitas 2000 meter persegi. Untuk konsumsi bahan bakar ini kurang lebih sekitar, kalau full itu sekitar 8 jam kerja. Oke, jadi ini Tutlik sedang men-setting stangnya untuk supaya tidak pegal si pengguna. Ini stangnya bisa dinaikkan dan kita lihat ya cara kerja seperti ini. Ini memang tekniknya adalah dari petani ini hanya tekan saja di atas ke bawah, jangan ditarik, jangan didorong, biarkan rotari berputar. Itu jadi supaya tidak mengeluarkan banyak energi yang terlalu banyak terbuang. Sobat Firman, seperti biasa sambil demo kemudian saya melihat salah satu petani, yaitu kelompok tani kepala Gapoktan yang mencoba FTL 900G kita. Nah, di samping saya juga ada Pak Sarvan, salah satu anggota dari HKTI Sulawesi Tengah. Kita akan tanya-tanya mengenai dua orang hebat ini, mengenai kegiatan kita di sini dan produk dari Firman Indonesia. Pertama, saya ke Pak Sarvan dulu. Pak Sarvan, tolong kenalkan nama, kemudian di HKTI sebagai apa, dan lain-lain ke Sobat Firman. Oke, makasih banyak. Nama saya Sarvan,
Di AKTI saya sebagai Ketua Bidang Pengembangan Pangan dan Horti, dan mengenai demo yang dilaksanakan hari ini, kami sangat berterima kasih kepada PT Firman yang telah memperkenalkan alat-alat pertanian yang cukup canggih dan mengiligi, dan saya berpikir dengan adanya alat ini petani cukup terbantu khusus untuk pengolahan lahan dan memproduksi berbagai komoditi pertanian yang ada di wilayah ini. Dan tentunya dalam hal ini kalau kami melihat produk ini cukup bagus dan boleh dikatakan lebih unggul dari produk lain. Kenapa? Karena di samping produknya satu jenis barang bisa berfungsi ganda, juga terjangkau oleh masyarakat dari aspek harga. Sehingga dalam hal ini saya berpikir kemungkinan besar alat-alat yang diproduksi oleh PT Firman ini jauh lebih diminati oleh masyarakat, karena di samping tadi saya sebutkan harga terjangkau, juga kepemilikan pribadi mungkin lebih mendominasi. Karena pengalaman kita selama ini, kalau bukan berarti kita kelompok diabaikan, tidak. Kelompok tetap diupayakan untuk memperoleh barang ini secara berkelompok, tapi tidak menutup kemungkinan jauh lebih banyak memperoleh secara pribadi. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau yang sifatnya diperoleh secara kelompok itu banyak-banyak tidak berpikir masyarakat itu memiliki, sehingga kalau dalam produk itu dinyatakan jangkau ekonomisnya 5 tahun, mungkin kalau di kelompok bisa hanya 2 tahun karena rasa memiliki kurang. Tapi kalau dimiliki secara pribadi terbalik dia. Kalau jangkau ekonomisnya misalnya 5 tahun, bisa jadi 10 tahun karena perawatan cukup bagus. Saya kira itu fakta di lapangan, bahwa kalau sesuatu yang diberikan kepada kelompok itu jauh lebih cepat rusaknya daripada dimiliki secara pribadi. Saya kira itu tanggapan saya. Mudah-mudahan kerjasama yang dibangun antara PT Firman, pemerintah, dan kelompok tani yang ada ini di awal ini kita memulai, dan seterusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Sarpan, terima kasih atas tanggapannya tadi mengenai kegiatan ini dan beberapa harapan yang diungkapkan oleh Pak Sarpan kepada kelompok tani dan juga kita semua yang di sini ya. Kemudian di sebelah paling kiri kita ada salah satu ketua kelompok tani di daerah sini. Mungkin langsung saja berkenalan, namanya dengan siapa? Nama saya Abdul Hafid. Pak Bu Hafi, ceritakan ini Bapak dari kelompok tani mana, kemudian kelompok taninya seperti apa? Saya ini sebenarnya anggota kelompok tani Subur. Kemudian saya ditunjuk sebagai ketua Gepoktan, gabungan dari beberapa kelompok tani yang ada di Desa Nupabomba. Oke, kira-kira di sini kelompok tani Bapak itu kira-kira tanamnya tanam apa saja, kurang lebih seperti apa? Kalau di Desa Nupabomba ini, khusus Dusun 1 dan Dusun 2 ini rata-rata ini pertanian. Tapi juga biasa untuk jagung. Jadi dia selalu secara bersinambungan. Jadi habis padi mungkin 1 kali, jagung 2 kali. Kadang juga padi 2 kali, jagung sekali. Artinya tidak melulu jagung, tidak melulu padi. Jadi kita menyesuaikan dengan musim dan juga pasar, seperti itu Pak ya. Oke. Bapak tadi kan sudah mencoba FTL 900G kita ini, kultivator FTL 900G. Ini digunakan untuk ladang kering seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak yang tadi Bapak sudah coba? Ya, saya kira sangat bagus sekali. Jadi dia dalam pekerjaannya itu tidak terlalu membutuhkan banyak orang, tapi dia cara sendiri bisa dikendalikan sendiri. Jadi saya kira ini sangat diminati nanti. Jadi saya melihat bahwa petani-petani ini tadi sudah banyak yang menguji coba. Saya kira ini bisa diminati dan perawatannya mudah juga, memakainya juga tidak terlalu sulit. Kalau kita bandingkan, kalau misalkan sekarang ini banyak yang masih banyak pakai cangkul, masih manual dan lain-lain. Kalau kita bandingkan dengan ini Pak, atau kita bandingkan dengan traktor yang besar, ya, itu kan traktor besar mungkin harganya sekian, bisa beli ini lebih dari sekian. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau tanggapan saya, kalau memang terlalu luas ya kita butuh mesin traktor yang besar. Tapi kalau misalnya luas-luasan tanah yang ada di Desa Nupabomba ini ada yang 1/4. Saya kira paling efisien pakai ini. Dan membawanya juga mudah.
tidak perlu kita pakai operator khusus. Iya, saya kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi mungkin ada harapan dengan antara kegiatan Firman dengan HKTI seperti ini, mungkin harapan kepada kelompok tani dan masyarakat sekitar ini apa kira-kira? Harapan saya selaku pengurus dari HKTI, kiranya kelompok-kelompok tani yang ada di desa ini khususnya dan umumnya kelompok tani yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa merespon semua apa yang diadakan oleh PT Firman ini untuk melaksanakan aktivitas pertaniannya lebih efektif dan lebih efisien lagi, sehingga tingkat kesejahteraan itu bisa lebih cepat kita peroleh nanti insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Sarvan dan Pak Ketua Kelompok Tani. Semoga apa yang disampaikan kepada Sobat Firman ini menjadi suatu pandangan yang mungkin lebih maju ke depan gitu Pak ya, dengan menggunakan mekanisasi dari Firman Indonesia. Pak, terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan demo kembali. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Nah, kita lihat di sini ya, ibu-ibu penasaran mencoba FTL 900G kita. Lihat, wah ini sangat tangguh sekali membajak ladang yang keras ibu-ibu ini. Bu, gimana? Mantap. Mantap. Kita tanya si ibu ini gimana pendapatnya. Bu, gimana tadi pendapatnya? Bagus. Dengan memakai alat ini, kami sebagai petani merasa sangat bagus. Mantap. Tadi sudah coba ya? Sudah coba. Ringan, enteng. Ringan, enteng. Mantap. Lanjutkan Bu. Oke Pak, mantap. Mantap Sobat Firman. Jadi ibu-ibu langsung mencoba FTL 900G. Jadi memang ini ringan untuk digunakan walaupun ibu-ibu sekalipun. Di lokasi saya sebelumnya itu di Jawa, di Banyumas ya, itu kita juga sudah melakukan demo. Ibu-ibu juga sudah mencoba. Nah ini juga sudah sekarang ibu-ibu lagi yang mencoba. Kita lanjut demo lagi. Oke Sobat Firman, demo kali ini sudah selesai. Sekarang petani sedang mau foto-foto. Ya, jadi kesimpulan dari demo kali ini, kita sudah mendemokan di ladang yang sangat keras, di sawah yang kering, dengan menggunakan FTL 900G dengan fungsi pakai rotari, kemudian juga fungsi pakai rotari plus singkal atau plug. Itu kita buktikan di depan hadapan semua kelompok tani, itu sanggup dan mantap. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau Sobat Firman belum mencoba FTL 900G atau H atau J, jadi itu semua sama saja, hanya di perbedaan di desain, performa dan lainnya itu sama saja. Segera ganti alih ke Firman ya. Oke, selanjutnya Sobat Firman, setelah ini saya akan lanjut ke lokasi selanjutnya, tapi masih tetap di daerah Donggala. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe-nya dan juga klik loncengnya supaya Sobat Firman tahu gimana kegiatan dari Firman Indonesia dan video-video seperti ini selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian dan see you. Terima kasih. Firman. Oke.